Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 19 Juli 2025. Kita bersyukur, terima kasih, hanya rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Kalau kita bisa bernafas, bisa beraktivitas, saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan bersama Bapak Ibu. Besok hari Minggu harinya Tuhan, ini anugerah Tuhan. Biar hari-hari waktu-waktu kita jalani, pergunakan setiap waktu kesempatan hanya untuk Tuhan Yesus. Sebab semuanya berasal dari Tuhan. Seperti Raja Hizkia, kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia tahu diri, dia cinta Tuhan, dia tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terbukti di dalam 2 Tarikh pasal 30 ayat 1-12. Di mana Raja Hizkia merayakan perayaan Paskah bagi Tuhan. Kan sudah lama, sejak bangsa Israel di bagian utara dijajah, ditawan oleh bangsa Raja Asyur, dan masih ada sisa-sisa. Manasye dan Efraim diajak oleh Raja Hizkia untuk sama-sama merayakan Hari Raya Paskah. Sebagai bukti, Raja Hizkia tahu persis semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Perayaan Paskah punya makna yang dalam, berkaitan keselamatan, berkaitan kehidupan kita yang sudah diselamatkan keluar dari perbudakan Mesir, masuk dalam tanah perjanjian. Demikian arti dalam kehidupan kita. Paskah bahasa Ibrani Pesah, yaitu supaya kita ingat cintanya Tuhan, di mana dulu kita dibudak oleh dunia, tapi saat ini Tuhan sudah panggil pilih kita. Untuk itu mari kita mau berserah kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya mau menyanyikan, Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian, Aku berserah, supaya tubuh jiwa roh kita serahkan hanya kepada Tuhan Yesus. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku, amin, haleluya. Hanya aku hendak hidup bagi Engkau, Tuhanku. Mari kita hidup hanya bagi Tuhan. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan tubuh, jiwa, dan rohku, amin, haleluya. Dunia tidak sempat tolong, hanya Yesus penolongku, amin, haleluya. Aku berserah kepada Tuhan. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Ku serahkan pada Tuhan, aku jadi milikmu, amin, haleluya. Bila aku hidup dalam kebenaran firman-Mu, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya. Aku berserah, amin, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, amin, haleluya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, amin, haleluya. Kemasyuran dan keagungan
Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, pagi ini uruskan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau baca firman-Mu, Bapa. Ku serahkan hidupku dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara bisa bernapas, bisa tidur, bisa istirahat. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Apapun masalah pergumulan kita sepanjang hari ini, kita serahkan kepada Tuhan. Sepanjang di dalam tangan Tuhanlah sumber kemenangan, sumber kekuatan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita baca berurutan firman Tuhan. Kalau pagi hari baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Kita serahkan langkah-langkah hidup kita. Mari kita ikuti firman Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. 2 Taurus pasal 30 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja Hizkia begitu cinta Tuhan, karena dia mengutamakan Tuhan. Dia ingat cintanya Tuhan. Paskah dalam bahasa Ibrani Pesah itu melewati dari maut. Tuhan sudah izinkan pemeliharaan keselamatan pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tujuan Tuhan diselamatkan dan dikasih tanda darah. Kalau kita baca di dalam Keluaran 12, di mana nanti ada malaikat lewat, ya, setiap rumah harus ada tanda darah, keselamatan. Itu perintah Tuhan. Demikian kehidupan kita. Jangan lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu bersama saya sudah dipanggil, dipilih sama Tuhan. Dari dulu kita hamba dosa, tapi saat ini kita tidak dibawa kutuk dosa, tapi kita mendapatkan keselamatan, kasih karunia Tuhan. Merayakan Paskah berarti merayakan cintanya Tuhan, yang mana Tuhan sudah panggil, pilih kita diselamatkan, keluar dari maut, masuk di dalam terang ajaib itu, dan mengajak Raja Hizkia mengajak Efraim Manasye ini sebetulnya bagian utara, saudara, karena Israel sudah pecah, utara dan selatan. Utara sudah diperbudak, ya, diambil, ditawan oleh Raja Asyur, ya. Selatan dibebaskan, Tuhan sudah tolong dari Babel, Raja Nebukadnezar. Tapi mereka cinta Tuhan. Raja Hizkia mengajak dari Manasye dan Efraim untuk merayakan Paskah, mengingat cintanya Tuhan, supaya lebih berserah kepada Tuhan. Terus ayat yang kedua, Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Sebetulnya ini seharusnya pada bulan pertama, bulan Nisan, saudara. Tapi karena ada halangan di mana para imam belum siap, jadi harus dilakukan bulan kedua. Tapi yang penting tetap merayakan Paskah sebagai bukti cinta kepada Tuhan. Ayat ketiga, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan dirinya dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Ini karena para imam belum siap, ya. Mohon maaf sudah.
mohon maaf, karena terlalu semangat saya cinta Tuhan. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan sujemaat. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel dari Berseba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel, dan Yehuda membawa surat dari raja dan para pemimpin dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada yang tertinggal daripada kamu. Jadi mereka yang terluput dari tangan Raja Asyur. Nah ini, terluput dari tangan Raja Asyur. Ya, puji Tuhan, Raja Hizkia ucapan terima kasih karena luput dari tawanan Raja Asyur. Tapi bagian utara kena, saudara. Ya, tapi khusus selatan ini tidak di Babel, tapi ini sudah dilepaskan mengalami kebebasan. Ya, jangan berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya dan untuk selama-lamanya, serta beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur dari coba ini. Mari kita berserah total kepada Tuhan. Roh Kuduskan tuntun kita supaya kita lolos dari masalah dunia yang begitu jahat ini. Ya, kalau Raja Hizkia begitu cinta Tuhan, mari kita juga sama, kita mau cinta Tuhan. Kita menjadi anak-anak Israel rohani yang tetap setia kepada Tuhan, yang selalu mencari Tuhan. Ayat 9, karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang melawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini, sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu bila mana kamu kembali kepada. Amin. Coba ini, Raja Hizkia punya prinsip, demikian kita juga prinsip yang pertama, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Tuhan Allah yang kita sembah penuh dengan belas kasih dan penyayang. Asal kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberkati, pulihkan keadaan kita. Apapun masalah pergumulan Bapak yang hadapi, datanglah kepada Yesus. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan dan Tuhan berkati. Ayat 10, ketika pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Sebulon. Mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyir, Manasye dan Sebulan merendahkan diri datang kepada Yerusalem. Ada pertentangan, ada yang mengolok-olok. Tapi di antara mereka kembali sadar, karena tujuan Raja adalah baik, untuk kembali bangsa kepada Tuhan. Kalau kembali kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup pulihkan apapun keadaan kita juga. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Kita serahkan semua pergumulan di dalam tangan Tuhan. Sebab di dalam tangan Tuhanlah ada kemenangan, ada kekuatan. Ayat 12 yang terakhir, di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati mereka untuk melakukan perintah raja dan para pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Mari hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau taat, jadi orang Kristen yang taat, jadi orang Kristen yang benar-benar menjadi anak Tuhan, yang sungguh cinta Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Lari datang kepada Yesus. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh, aku berserah. Amin. Haleluya. Aku berserah, haleluya, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa kembali kepada firman Tuhan seperti Raja Hizkia merayakan Paskah. Kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ucapkan syukur atas semua pertolongan Tuhan, karena Tuhan sudah panggil pilih kita, diselamatkan atas kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang diberkati sama Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.